Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sriningsi dengan NIM B2 B020004 akan mempresentasikan tentang taksiran interval pada mata kuliah Statistika Pengendalian Kualitas. Yang pertama yaitu penaksiran parameter. Estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Nah, itu dibagi jadi dua, yaitu taksiran titik dan taksiran interval. Karena di sini kita akan membahas taksiran interval, jadi taksiran interval merupakan nilai atau range yang nilai parameter populasi berada di dalamnya. Tujuan membuat penaksiran interval adalah mengurangi kesalahan penaksiran. Nah, untuk penarikan interval sendiri memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki batas bawah taksiran dan batas atas taksiran sehingga penaksiran akan berada di antaranya. Yang kedua, harus ditunjang dengan derajat keyakinan atau kepastian yang biasanya dinyatakan dengan presentase. Derajat keyakinan atau confidence coefficient besarnya 1 dikurang alfa, di mana alfa merupakan tingkat kesalahan duga. Misalnya, derajat keyakinan 90%, maka alfanya sama dengan 10%. Derajat keyakinan 95%, maka alfanya sama dengan 5%. Untuk batas-batasnya dinamakan confidence interval. Kemudian untuk jumlah sampel yang digunakan itu yang pertama yaitu sampel kecil di mana N lebih kecil dari 30 dan sampel besar N lebih besar sama dengan 30. Untuk pembedaan sampel tersebut digunakan untuk pemilihan tabel distribusi yang akan digunakan dalam perhitungan tersebut. Apabila sampel kecil, maka digunakan tabel student atau T dengan degree of freedom atau DF atau derajat kebebasan sama dengan N dikurang 1. Apabila sampel besar, maka digunakan tabel distribusi normal standar. Kemudian menaksir rata-rata mu, misalkan kita mempunyai sebuah populasi berukuran N dengan rata-rata mu dan simpanan baku sigma. Dari populasi ini, parameter rata-rata mu akan ditaksir. Untuk keperluan ini, ambil sebuah sampel acak berukuran N, lalu hitung statistik yang perlu ialah X bar dan S. Titik taksiran untuk rata-rata mu ialah X bar. Dengan kata lain, nilai mu besarnya ditaksir oleh harga X bar yang didapat dari sampel. Untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi, derajat kepercayaannya digunakan interval taksiran atau selang taksiran disertai nilai koefisien kepercayaan yang dikehendaki. Untuk rumusnya yang pertama, yaitu simpangan baku sigma diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Rumusnya yaitu X bar dikurang Z A per 2 dikali sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil sigma ditambah Z A per 2 dikali sigma per akar N. Kemudian, rumus kedua yaitu simpangan baku sigma diketahui dan populasinya berdistribusi normal jika N per N besar lebih besar dari 5%. Rumusnya yaitu X bar dikurang Z A per 2 dikali sigma per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 lebih kecil dari mu lebih kecil X bar ditambah Z A per 2 dikali sigma per akar M dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Dengan alpha itu sama dengan koefisien kepercayaan dan bilangan Z alpha per A sama dengan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang 1 per 2 alpha. Kemudian untuk rumus ketiga yaitu simpangan baku sigma tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Untuk rumusnya yaitu X bar dikurang TA per 2 N dikurang 1 dikali S per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil X bar ditambah T alpha per 2 di mana N dikurang 1 dikali S per akar N. Kemudian rumus keempat yaitu simpangan baku tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal jika N kecil per N besar itu lebih besar dari 5%. Rumusnya yaitu X bar dikurang T alpha per 2 di mana N kurang 1 dikali S per akar N dikali
akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar ditambah T alpha per A di mana N kurang 1 dikali S per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Dengan alpha merupakan koefisien kesalahan dan T alpha per A sama dengan nilai T didapat dari daftar distribusi student atau distribusi T dengan derajat kebebasan DK sama dengan N kurang 1. Kemudian di sini ada contoh, dari sampel 100 orang pedagang premium eceran di Semarang, diperkirakan nilai rata-rata isi premium botol 1 liter yang dijual yaitu sebesar 0,86 liter dengan standar deviasi 0,3. Dengan tingkat kepercayaannya 950%, lakukan penaksiran interval kepercayaan atau confidence level nilai rata-rata isi premium botol 1 liter tersebut. Kemudian untuk cara penyelesaiannya itu yang pertama, tadi sudah diketahui dengan tingkat kepercayaannya yaitu 95%, jadi didapat Z alpha per 2 sama dengan Z 0,475. Nah, untuk tabelnya pada Z 0,475 itu sama dengan 1,96. Untuk tabelnya dapat dilihat di sini, untuk 0,475 itu dapat dibagi 6 dan dibagi 1,9 jadi dapat 1,96 dan sigma per akar N-nya itu sama dengan 0,3 per akar 100 sama dengan 0,03. Maka nilai rata-rata isi botol premium yang sesungguhnya adalah X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma per akar N kurang dari mu, kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus, didapat 0,86 dikurang 1,96 dikali 0,03 kurang dari mu, kurang dari 0,86 ditambah 1,96 dikali 0,03. Kita operasikan yang dikali terlebih dahulu. Jadi yang pada sisi kiri untuk 1,96 dikali 0,03 didapat 0,058. Kemudian didapat 0,86 dikurang 0,058 lebih kecil dari mu, lebih kecil 0,86 ditambah 0,058. Nah, didapat hasilnya yaitu 0,802 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 0,918. Kemudian ada contoh kedua, yaitu dari suatu peternakan ayam. Setiap kandang yang berisi 20 ekor ayam diketahui bahwa rata-rata ayam bertelur adalah 20 telur setiap bulan setiap ekornya. Dengan simpangan baku, sigmanya itu 2 ekor. Kemudian hitung tingkat kepercayaan 95% untuk rata-rata bertelur populasi ayam yang sesungguhnya. Nah, kita kerjakan sama seperti soal sebelumnya, yaitu dengan tingkat kepercayaannya tadi 95% didapat T alpha per 2 di mana N kurang 1 itu sama dengan 2,093. Untuk cara mencarinya itu sama seperti tabel sebelumnya, di mana tadi udah didapat untuk 2,093 itu ada 19 sama 0,025. Nah, di sini kita masukkan 2,093 dan S per akar N sama dengan 2 per akar 20 sama dengan 0,4472. Maka rata-rata bertelur populasi ayam sesungguhnya adalah, kita masukkan rumusnya yaitu X bar dikurang T alpha per 2 di mana N kurang 1 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah T alpha per 2 di mana N kurang 1 dikali S per akar N. Kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu 20 dikurang 2,093 dikali 0,4772 kurang dari mu, kurang dari 20 ditambah 2,093 dikali 0,4772. Kemudian kita operasikan yang perkalian terlebih dahulu, didapat 20 dikurang 0,94 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 20 ditambah 0,94. Kita operasikan yaitu didapat 19,06 kurang dari mu kurang dari 20,94. Kemudian selanjutnya yaitu menaksir selisih rata-rata. Nah, misalkan kita mempunyai dua buah populasi, kedua-duanya berdistribusi normal. Rata-rata dan simpangan bakunya masing-masing mu1 dan sigma 1 untuk populasi ke-1.
mu2 dan sigma 2 untuk populasi kedua. Dari masing-masing populasi secara independen diambil sebuah sampel acak dengan ukuran N1 dan N2. Rata-rata simpangan baku dari sampel-sampel itu berturut-turut X bar 1, S1, dan X bar 2, S2 akan ditaksir selisih rata-rata mu1 dikurang mu2. Untuk rumusnya, yang pertama, jika sigma 1 dan sigma 2 besarnya diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Didapat rumusnya, X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 akar 2 per N2 dengan alfa merupakan koefisien kepercayaan dan Z alfa per 2 merupakan bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang 1 per 2 alfa. Rumus kedua yaitu jika sigma tetapi tidak diketahui besarnya, maka besarnya S dinyatakan dengan rumus S pangkat 2 sama dengan N1 dikurang 1, S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1, S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 kurang 2. Nah, nanti didapat untuk rumusnya yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T alfa per 2 dikali S akar sigma 1 per 2 per N1 ditambah sigma 2 per 2 per N2 kurang dari mu1 dikurang mu2 kurang dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah T alfa per 2 dikali S akar sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 per N2 dengan alfa sama dengan koefisien kesalahan dan T alfa per 2 merupakan nilai T didapat dari daftar distribusi student atau distribusi T dengan derajat kebebasan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Mungkin itu saja untuk penjelasan materi tentang taksiran interval. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasirin.